ngadaun ngora geus tumiba. Alam bakal ngarojong ka satiap jalma anu lumampah, anu gerakna mawa kayakinan anu ngadarah daging, ngagola dina jero awak. Lumampah sungsi jagat ku pangawasa, tunjukkeun rikatna jasad akibat ilmu Tidu Maha Kawasa. Gunung bakal hancur, sagara bakal saat. Nabawadatala itu satu nama ya yang mengandung makna serta ilmu. Nah, artinya itu adalah nanjeurkeun. Kemudian ba itu adalah batara atau ilmu katunggalan. Nah, kemudian wa itu artinya wangsit atau petunjuk hidup. Kemudian da itu adalah dang yang agung. Ta itu adalah tangkal satya. Dan la itu adalah lara kapegat. Jadi nabawadatala itu adalah nanjeurkeun ilmu katunggalan atau ilmu yang berporos kepada Sang Maha Pencipta, yang isinya itu adalah petunjuk hidup supaya kita mempunyai wibawa besar, tetapi syaratnya adalah kesetiaan yang terjaga. Maka lara kapegat atau penghalang hidup itu terputus. Menegakkan ilmu yang berporos kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang isinya adalah petunjuk hidup supaya kita bisa mempunyai dang yang agung atau wibawa besar untuk menegakkan 5 aspek kehidupan, tapi syaratnya adalah kesetiaan yang terjaga. Maka lara atau penghalang hidup itu terputus. Kalau Nabawadatala itu terbagi ke dalam 7 generasi ya. Kalau generasi awal berawal dari sebuah resi yang bernama Bratadewa ya, yang berdiam diri di Pasir Dewa ya, di Desa Citengah, Kabupaten Sumedang, Kecamatan Sumedang Selatan. Beliau adalah pensiunan panglima perang ya di Kerajaan Tarumanagara. Nah, beliau setelahnya pensiun dari panglima perang memilih untuk menyebarkan ilmunya yang bernama Saptadaya Ingraga Sampurna atau dikenal dengan Samapta, sebuah ilmu ya, 7 kekuatan untuk menuju Ingraga Sampurna, kesempurnaan hidup. Seperti itu yang dikenal dengan sekarang itu adalah Samapta. Begitu di generasi awal ya, itu kurang lebih 570 Masehi. Beliau mengajarkan kepada penduduk mengenai hal ihwal dari Saptadaya Ingraga Sempurna tersebut ya. Setiap murid yang sudah selesai, berarti sudah tamat dengan ilmu dari Saptadaya Ingraga Sampurna tersebut, murid-muridnya itu harus diwastu. Jadi yang namanya diwastu itu sama dengan dilantik dan diberi nasihat, begitu supaya ketika mengamalkan ilmu tersebut benar-benar sangat berguna untuk masyarakat, untuk kemaslahatan hidup ini. Nah, yang disebut ngawastu ya, jadi seseorang itu harus dilantik. Nah, di sebuah tempat yang sekarang itu dikenal dengan Gorobog ya, atau sekarang itu adalah tempat yang namanya Nabawadatala ini. Sebelum ngawastu, maka murid-muridnya itu harus mandi dulu di Curug Gorobog. Setelah mandi di Curug Gorobog ya, yang itu berasal dari 7 mata air. Nah, kemudian orang tersebut atau muridnya tersebut itu harus mandi di Leuwi Dangiang, di mana Leuwi Dangiang itu adalah perpaduan antara
berarti mata air tersebut ditambah mata air yang ada di bawah pancurannya itu, jadi 9 mata air. Setelahnya orang tersebut mandi di Lewidangiang, maka orang tersebut baru diwastu di sebuah batu ya di sebelah sana yang namanya itu adalah Watu Wulung. Nah, dari situlah orang tersebut sah menjadi muridnya dari seorang resi Bratadewa tersebut, dan beliau sudah benar-benar samapta. Di dalam perjalanan ya dari 570 Masehi, nah kemudian generasi keduanya itu 643 ya, tahun 643 seseorang dari Yasrib yang kemudian melakukan eksodus ke Sumatera. Dia menuju ke Kampung Barus. Dari Kampung Barus tersebut beliau eksodus ke Gunung Padang dengan membawa sebuah kitab yang namanya Hayatul Patah. Dari Gunung Padang beliau kemudian meneruskan perjalanannya ke sebuah tempat yang bernama Sunda Sembawa Jayagiri atau dikenal dengan Bekasi sekarang. Kitab Hayatul Patah tersebut berubah nama dari yang tadinya Hayatul Patah menjadi Nabawa Datala yang maknanya seperti tadi. Nah, kitab Nabawa Datala tersebut berisi 3 ilmu. Yang pertama, ilmu katunggalan atau ilmu yang mempelajari bagaimana kita mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta. Yang kedua, dalam kitab Nabawa Datala tersebut ada ilmu nata diri, nata negara. Bagaimana menata diri ini supaya kita bisa menata negara. Dan yang ketiga adalah raksa jasad atau ilmu mengenai terapi, bagaimana menjaga dan memelihara tubuh ini supaya tetap terjaga sehat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati sebagai ownernya Nabawa Datala. Tapi di sini saya sebagai istri dari Buya Agus Muslim yang mempunyai komunitas besar di Sumedang, itu di bidang terapi. Boleh sekarang kita ada sedikit mungkin pencerahan buat Nabawa Datala ya. Fasilitasnya apa aja, mungkin di dalamnya selain kita berwisata ada juga mungkin nilai-nilai budaya atau nilai-nilai yang dari leluhurnya dulu mungkin. Satu, misalkan fasilitasnya untuk bermain anak-anak kita sediakan kolam renang ya. Kolam renang ada kolam renang ember bahe, terus untuk selfie juga banyak, kayak payung-payung gitu yang payung kita gantung. Kesini juga mau bawa keluarga misalnya, kantin kita sediakan makanan yang khas Nabawa Datala itu seperti nasi timbelnya ada, terus nasi liwetnya yang mungkin rasanya mungkin beda dari yang lain gitu. Terus ada berbagai macam seblak, bakso, mau mie kocok. Pokoknya kalau misalkan kita datang ke Nabawa Datala nggak usah bawa bekal, kita bisa beli di situ. Alhamdulillah komplit. Nah, kalau untuk mungkin nilai budayanya kita di Nabawa Datala ada ya, kayak seperti ini nih. Yang saya di sini nih disebutnya ini Watu Wulung ya. Watu Wulung itu tempat ngawastu, penobatan buat orang-orang yang sangat luar biasa seperti orang-orang mungkin raja-raja zaman dahulu. Sebelum diangkat jadi raja diwastu dulu di Batu Wulung ini. Nah, terus ada Lewidangiang mungkin setelah diwastu di Lewidangiang mungkin dimandiin seperti air karomah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke Nabawa Datala itu tidak rugi, bayar hanya Rp10.000, tapi nilai budayanya kita dapat seperti berwisata tapi kaya akan budaya-budaya lokal gitu. Jadi anak-anak kita tahu dulunya zaman-zaman orang tua dulu. Di sini seperti banyak-banyak peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu mungkin di sini. Nah, jadi bisa berwisata, makan-makan hanya untuk kita seharian penat dengan kerjaan. Nah, mungkin kita bisa refresh di sini. Hanya Rp10.000. Nggak rugi ya. Jadi insya Allah kalau misalkan mau datang ke Nabawa Datala, alamatnya nggak jauh dari ujung desa Citengah, masuknya dari alun-alun, kita terusan ke arah desa Citengah mungkin ada 12 kilo atau 11 kilo dari arah kota Sumedang.
nggak jauh kok. So kita nggak rugi ya untuk datang ke Nabawa Dattala. Ayo kita ajak keluarga untuk berkunjung ke Nabawa Dattala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.